Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله وارضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk hadir di majelis Yasin Tahlil yang kemudian kita lanjutkan ngaji kitab Safinatun Najah. Dan alhamdulillah kemarin pembahasan sebelumnya adalah tentang rukun Islam, dan sekarang kita akan melanjutkan ke fasal berikutnya, yaitu Arkanul Iman. Sudah ketemu semuanya? Arkanul Imani itu sudah? Oke, sekarang kita mulai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Faslun, fasal. Arkanul imani sittatun. Rukun iman itu ada 6. Maksudnya apa? Semua perkara yang wajib kita beriman dengannya dan bukti-bukti yang menunjukkan kepada hakikat iman itu ada 6. Jadi kalau sampai satu di antara 6 saja tidak kita imani, maka batal keimanan kita, bisa-bisa kita murtad. Kita percaya kepada Allah tapi tidak percaya kepada Rasulullah, murtad atau tidak? Murtad. Atau sebaliknya, kita percaya kepada Rasulullah tapi tidak percaya kepada Allah, maka sama, tidak dikatakan sebagai orang Islam. Makanya kalau orang yang mau masuk Islam, syahadatnya itu harus 2. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi harus bersaksi tentang Allah dan juga bersaksi tentang Rasulullah. Lalu apa makna dari iman itu? Fal imanu lughatan. Secara bahasa arti dari iman itu adalah mutlaqut tasdiqi, sawa'un kana bima jaa bihi an-nabiyyu aw bighairihi. Jadi kalau secara bahasa iman itu artinya membenarkan secara mutlak, baik itu membenarkan sesuatu yang datangnya dari nabi atau dari yang lainnya. Ini kalau secara bahasa, pokoknya membenarkan, maka itu dikatakan iman. Oh iya, ini benar, iman. Oh iya, itu kabarnya benar, iman. Gak harus segala sesuatu yang datang dari Nabi. Itu kalau secara bahasa. Baru kalau kita lihat makna iman secara syariat atau istilah agama, dikatakan di sini wa syar'an. Sedangkan iman menurut syariat at-tasdiqu bi jami'i ma jaa'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma ulima minad din bid-darurati la mutlaqan.
Iman secara syariat itu artinya membenarkan dengan semua perkara yang Nabi SAW datang dengan membawanya, yaitu hal-hal yang telah diketahui dari urusan agama secara mudah, tidak secara mutlak. Nah, baru kalau secara syariat kita mengimani yang dibawa oleh Rasulullah. Misalkan Nabi mengabarkan kepada umat Islam bahwa Nabi pernah melakukan Isra Mi'raj, kita yakin, percaya, berarti kita beriman. Nabi mengabarkan kalau pernah bertemu dengan Jibril, menyampaikan wahyu dari Allah, kita beriman. Itu yang namanya iman. Tapi kalau percaya ini, percaya itu tidak termasuk arti iman dari syariat. Makanya Sayyidina Abu Bakar saking tingginya keimanannya kepada Rasulullah SAW sampai mendapatkan gelar apa? Gelarnya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, dilakukan tidak satu malam penuh, separuh malam, sebagian malam Rasulullah melakukan perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha. Harusnya kalau sekarang itu sudah berbulan-bulan itu. Kalau dulu pakai onta tercepat 6 bulan itu. Lah ini sebagian malam itu sudah bisa nyampe. Akhirnya ketika Rasulullah datang sebelum subuh, jadi Rasulullah itu datang Isra Mi'raj sebelum subuh. Makanya muncul pertanyaan, Ustadz, Nabi ketika mendapatkan perintah sholat setelah datang Isra Mi'raj, sholat yang pertama kali dilakukan adalah sholat apa? Sholat apa? Sholat subuh? Nabi belum sholat subuh, datangnya sebelum subuh. Tapi Nabi belum sholat subuh. Kenapa? Nabi belum tahu cara sholat. Baru diajarkan oleh malaikat Jibril. Baru sholat yang pertama dilakukan itu adalah sholat duhur. Jadi Nabi tiba-tiba dulu awalnya sebelum ada Isra Mi'raj, Nabi sudah sholat. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengatakan, dalam sebuah riwayat dikatakan sholatnya Nabi sebelum Isra Mi'raj pagi dan sore, berdiri sujud, cuma gitu. Ada yang mengatakan sholatnya Nabi sebelum Isra Mi'raj sholat malam. Makanya ada surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wajib dulu sholat malam itu. Baru setelah ada sholat 5 waktu, kewajiban dari sholat tahajud dihilangkan, yang wajib jadi 5 waktu itu. Nah, sholatnya belum tahu Nabi, maka diajari oleh malaikat Jibril. Nah, ketika Nabi diajari sholatnya, kok tiba-tiba ada rukuknya, ada sujudnya, ada tahiyatnya. Sayyidina Ali melihat, loh, sholat apa ini? Apa yang kamu lakukan? Kok gak sama seperti biasanya? Ini sholat yang sudah diajarkan Jibril setelah saya mendapatkan perintah kewajiban sholat 5 waktu. Nah, Nabi itu setelah Isra Mi'raj cerita kepada orang-orang Quraisy, saya habis melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ke Sidratul Muntaha, menghadap kepada Allah, dapat perintah sholat 5 waktu. Orang-orang kafir mendengar kabar itu tambah ngetawain, wah, Muhammad sudah gila, Muhammad sudah datang stresnya, sudah gila Muhammad ini, gak mungkin dilakukan cuma di sebagian malam. Akhirnya orang-orang kafir tambah menertawakan, orang yang imannya lemah murtad semuanya. Dan ini dijadikan kesempatan oleh siapa? Oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan kroni-kroninya. Wes, kita panas-panasi, datang ke Sayyidina Abu Bakar. Hei Abu Bakar, kamu tahu ndak? Sahabatmu itu Muhammad ngaku melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha cuma di sebagian malam. Apakah kamu percaya? Pembohong itu. Ternyata apa responnya Sayyidina Abu Bakar? Kalau memang yang bercerita itu Muhammad, seandainya ceritanya lebih dahsyat dari itu, maka aku percaya. Maka akhirnya Sayyidina Abu Bakar mendapat julukan Abu Bakar As-Siddiq, karena membenarkan
karena beriman kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, sekarang kita baru masuk arkanul imani sittatun, rukun iman itu ada 6. Apa saja yang 6 itu? Harusnya kita hafal karena ini pelajaran dulu waktu SD. Tapi kalau waktu SD kan cuma poin-poinnya saja. Nah, ini lebih rincinya. Masih ingat ge? Rukun Islam berapa kemarin? 6. Bagus, 6. Dibonusi ya. diulangi. Rukun Islam ada berapa? 5. Rukun iman ada berapa? 6. Pancasila ada berapa? 5. Oh, bagus, 5. Oke, sekarang kita bahas. Apa saja rukun iman yang 6 itu? Ahaduha, yang pertama adalah antu'mina billah. Engkau harus beriman kepada Allah. Bagaimana yang dimaksud dengan beriman kepada Allah? Bi an ta'taqida 'ala tafsili anna Allah ta'ala mawjudun. Sekiranya engkau meyakini secara terperinci bahwa Allah itu ada. Jadi kita ini jangan sampai bingung, Allah ada apa enggak ya? Jangan sampai bertanya-tanya. Buktinya Allah ada itu tahu apa? Adanya alam semesta, adanya kita, ini sebagai bukti Allah itu ada. Gak mungkin alam semesta tercipta, kita tercipta di sini, matahari, bumi, langit, bintang dan lain sebagainya tercipta dengan tanpa ada yang menciptakan. Ini bukti bahwa ada yang menciptakan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kalau misalkan ada kotoran ayam, sedangkan ayamnya di situ sudah nggak ada, pasti kita yakin, loh kok ono kotoran ayam? Pasti ada ayam tadi buang kotoran, meskipun ayamnya sudah hilang kemana-mana. Nah begitu juga, loh kok ada alam semesta, bumi berotasi, berevolusi, tata surya sesuai dengan orbitnya, aturannya sudah teratur baik-baik, pasti ada yang ngatur ini, meskipun kita nggak tahu proses penciptaannya. Tentunya semua yang diciptakan itu namanya makhluk, yang menciptakan namanya Khalik, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sekiranya meyakini Allah itu ada, mawjudun ada, qadimun terdahulu, baqin kekal, mukhalifun lil hawadis berbeda dengan makhluknya. Ini yang kadang-kadang ribut di media sosial dan lain sebagainya sampai merasa paling benar. Banyak yang menyamakan Allah dengan makhluk. Jangan, ada yang bilang Allah itu tingginya 30 meter. Pernah nggak dengar di YouTube? Ada kalau di searching. Allah itu wajahnya sama kayak Nabi Adam. Ada. Dan ini bahaya kalau ada keyakinan seperti itu. Sudah jelas laisa kamitslihi syai'. Dalam Al-Qur'an disebutkan Allah tidak serupa dengan segala sesuatu. Gak serupa. Allah nyiptakan ini secara tidak langsung, aku tidak mirip ini dan aku tidak butuh ini. Makanya harus beda. Mustaghnin an kulli syai', Allah itu juga tidak butuh kepada segala sesuatu. Gak butuh tempat, gak butuh zaman. Allah nyiptakan langit, terus kemudian tinggal di langit. Masuk akal enggak? Langit itu makhluk, Allah Khalik, tinggal. Apa mungkin seorang, Allah bukan seorang. Apakah mungkin Allah sang pencipta butuh kepada yang diciptakan? Tidak. Wahidun, Allah itu esa. Loh, kalau misalkan Allahnya ada dua, hancur alam semesta ini. Yang Allah satu, wis pokoknya siang aja terus, gak usah malam ya. Yang satunya, wih pokoknya harus ada malam. Bingung akhirnya. Pokoknya kiamat 2 hari lagi, yang seta 1000 tahun lagi. Bingung, akhirnya hancur. Makanya harus satu. Makanya aneh kalau misalkan ada yang punya Tuhan lebih dari satu. Wahidun qadirun, Allah berkuasa. Muridun, Allah berkehendak. Alimun, Allah mengetahui. Hayyun, hidup. Sami'un, mendengar. Basirun, melihat. Mutakallimun, maha berbicara.
Wa 'alal ijmali anna lillahi kamalatin la tatanaha. Secara global sesungguhnya Allah memiliki berbagai kesempurnaan yang tidak terhingga. Intinya Allah tanpa ada kekurangan. Gak mungkin Allah butuh kepada sesuatu. Gak mungkin Allah menciptakan kemudian Allah ada di situ. Gak mungkin. Sampai di sini bisa difahami? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebelum saya lanjutkan biar gak ngantuk. Naik malam itu biasanya ngantuk. Ada pertanyaan sampai di sini? Monggo. Nggih, monggo. Penasaran aja Ustaz, tinggal pertanyaan. Kalau kita tahu kan dari kecil kita diajarkan ya kita dulu kita rukun iman ini 6 berurutan mulai dari percaya pada Allah, malaikat, kitab dan rasul. Kenapa enggak habis beriman kepada Allah, percaya kepada Rasul? Karena syahadat saja asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa urutannya nggak seperti itu? Gitu loh. Makanya jangan pertanyaan tapi kenapa iman ini kan dasar bagi orang Islam? Kenapa kok habis Allah terus ke malaikat, ke kitab, baru Rasul? Kenapa nggak Rasul dulu gitu Bapak nggih? Pertanyaan bagus. Islam saja mengucapkan 2 kalimat syahadat yang intinya tidak ada terkait dengan kitab, tidak ada terkait dengan malaikat, hanya la ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Habis Allah Rasul dulu gitu ya, request ya. Ya apa nek saya request percaya kepada Allah baru Rasul. Kita ini tugasnya manut kepada Rasulullah. Dan kita ini sudah diajarkan urutannya. Kalau seandainya sudah diajarkan urutannya, apakah pantas kita request sami'na wa ata'na? Contoh misalkan diajarkan cara sholat, takbir, ruku, sujud, tahiyat. Kenapa kok nggak duduk dulu baru berdiri? Itu karena sudah diajarkan urutannya, betul? Termasuk urutan dari rukun iman. Jadi dalam hadis yang panjang dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi, hadis Arba'in An-Nawawi itu ada 40-an hadis ditulis oleh Imam Nawawi. Diceritakan di situ bahwa Sayyidina Umar berkata di saat kami itu sedang duduk-duduk dengan Rasulullah. Pernah dengar cerita seperti ini? Tiba-tiba datang menghampiri kami seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya, hitam rambutnya, tidak terlihat pada dirinya bekas mengadakan perjalanan. Tidak seorang pun kami mengenalnya, gak ada yang kenal. Tiba-tiba duduk di depannya Rasulullah, lututnya ditempelkan dengan lututnya Rasulullah, tangannya diletakkan di pahanya Rasulullah. Kemudian bertanya apa? Pertanyaannya ternyata di sini disebutkan. Nah ini hadisnya panjang. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Hai Muhammad, coba beritahu kepadaku tentang Islam. Akhirnya Rasulullah menjawab. Faqala Rasulullah, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu syahadat. Wa tuqimas salata, salat, wa tu'tiyaz zakatah, zakat, wa tasuma ramadana, puasa Ramadan, wa tahujjal baiti in istata'ta ilaihi sabila, haji. Urutannya sudah jelas, betul? Apakah pantas haji dulu kan paling gimana gitu kayaknya ya. Tapi kan urutannya sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Ini yang bertanya sebenarnya malaikat Jibril. Cuma orang-orang gak ngerti kalau ini malaikat Jibril. Setelah Rasulullah menjawab, ternyata dibenarkan sama yang bertanya. Shadaqtah, kamu benar. Nanya lagi, qala, malaikat Jibril bertanya, fa akhbirni anil iman. Sekarang terangkan, kasih tahu aku tentang iman. Nah ini Rasulullah menjawab, qala antu'mina billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi,
malaikatnya Allah, wa kutubihi, kitabnya Allah, wa rusulihi, rasulnya Allah, wal yaumil akhir, hari kiamat, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dijawab lagi, shadaqtah, kamu benar. Ternyata malaikat Jibril ingin mengajarkan kepada sahabat-sahabat yang ada di situ. Makanya nanya, membenarkan, dan sudah jelas urutannya yang diajarkan. Ini. Jadi no request. Kalau Islam itu sami'na wa ata'na. Contoh lagi, misalkan kita kena anjing, berarti harus apa? Dibasuh sebanyak 7 kali, salah satunya campur debu. Kenapa Ustaz? Sekarang kan sudah ada sabun yang bisa menghilangkan bakterinya anjing Ustaz. Kita ganti, boleh mana? Tidak terpenuhi tetap. Karena apa? Yang diajarkan pakai tanah. Maka kita hanya sami'na wa ata'na. Tetap meskipun sekarang ditemukan sabun yang bisa menghilangkan bakteri-bakteri yang terkandung di jilatannya anjing, gak bisa menggantikan tata cara yang dilakukan oleh Rasulullah. Begitu. Makanya kadang-kadang ada, Ustaz, Rasulullah kalau bersabda itu gak semuanya disebut lengkap. Contoh, apa contohnya ya? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, misalkan gitu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, loh, kok enggak disebutkan, kok cuma 2? Imannya cuma disebutkan 2. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kok enggak Rasulullah aja Ustaz? Tapi Rasulullah cuma manggilnya ini. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicara yang baik. Kalau enggak bisa, diem. Gitu ya. Jadi ya memang Rasulullah, ya terserah Rasulullah, itu juga ada maknanya. Artinya wes ini enggak disebutkan satu-satu, wes langsung disingkat. Kalau percaya ini, ya pasti yang ini percaya, dan yang terakhir juga percaya. Ya, jadi kenapa kok syahadat ya kok ya, jadi kembali lagi karena Rasulullah mengajarkan syahadat itu modelnya gimana? Ya tadi ketika ditanya Islam, antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Karena syahadat yang ada itu Rasulullah gitu. Jadi gak boleh kita ganti aja asyhadu alla ilaha illallah. Terus yang berikutnya wa anna muhammadar rasulullah. Jadi rukun imannya gak boleh seperti itu, okay? Sesuai dengan, kalau ada hadis tidak boleh, berijtihad tidak boleh. Berijtihad itu apa? Ulama misalkan ketika tidak menemukan dalam Al-Quran hukumnya, dalam hadis hukumnya nggak ada, maka ulama berijtihad, ya. Tapi ini sudah disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis, maka harus terima. Sami'na wa ata'na. Gitu. Bisa dipahami? Monggo ada pertanyaan yang lain? Monggo. Salam. Apakah berpuasa itu tidak makan dan minum, gitu, tidak punya syahwat? Sebenarnya sudah disebutkan dalam ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah enggak tidur, enggak ini. Wong malaikat saja nanti, malaikat gak punya bapak, gak punya ibu, malaikat gak makan, gak minum. Apakah Allah lebih lemah daripada malaikat? Nanti akan dijelaskan tentang malaikat. Jadi Allah gak butuh semuanya. Ketika Allah nyiptakan makhluk itu butuh makan, butuh minum, syahwat dan lain sebagainya. Kan sudah dikatakan laisa kamitslihi syai'. Berbeda, tidak ada yang serupa dengan Allah. Artinya apa? Saya nggak sama dengan itu. Yang butuh makan, butuh minum, yang punya syahwat dan lain sebagainya. Gitu. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Apa? Sudah jelas. Jadi kelihatan. Oh, Allah di sini loh. Gak boleh, gak butuh tempat,
ya. Karena apa? Sebelum Allah nyiptakan tempat, ya Allah posisinya sama. Sampai Allah nyiptakan langit, sebelum nyiptakan langit sama posisinya. Allah nggak butuh semuanya itu, tapi berkuasa atas yang diciptakan itu. Itu kalau pandangan ahli sunnah wal jamaah. Kadang-kadang di Al-Quran ada yadullah, betul? Tangan Allah. Jangan disamakan. Yang muncul di bayangan kita ketika tangan Allah apa? Kayak ini kan? Bahkan ada kalau di searching di Google, di YouTube, tangan Allah itu kanan semuanya. Karena kalau kiri kan elek. Ya apa tambah aneh gitu loh. Padahal para ulama mengatakan tangan Allah itu maksudnya kekuasaan Allah. Mata Allah, ainullah, matanya Allah. Bukan bah dibayangkan seperti ini, tapi apa? Pengawasan Allah. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan yang lain sebelum dilanjut? Monggo. Kalau kita baca tafsir Al-Quran, selalu ada kami. Bukan ya Allah kan kuasa, Allah itu esa. Kenapa? Kok pakai kami? Ya, kok nggak ana gitu ya? Kalau kami kan artinya Banyak. satu orang. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Wa idh qulna, dan ingatlah ketika kami, ya kan? Contohnya, contoh kalimatnya pakai kami. Kami di sini bukan berarti Allahnya banyak, tapi ada campur tangan, nyuruh malaikat, nyuruh ini, nyuruh makhluk yang lain, angin dan lain sebagainya. Maka dipakai kata kami. Kami menurunkan Al-Quran kepada Muhammad. Berarti apa? Allah memerintah malaikat Jibril. Faham maksudnya? Disampaikan ke ini, maka dipakailah kata kami. Karena ada ikut campur tangan selain Allah, seperti malaikat atau yang lainnya. Misalkan ada buruk atau apa, maka dipakai kata kami. Tapi bukan menggambarkan Allah berarti banyak, bukan. Tapi karena ada campur tangan selain dari Allah. Loh Ustaz, gak berkuasa berarti Allah berkuasa. Cuma ini ingin memberikan pelajaran. Kalau melakukan sesuatu, kerjakan bareng-bareng. Allah menciptakan dunia kan bertahap kan? Sampai ini, berubah ini. Menciptakan makhluk bertahap kan? Dari ini 4 bulan. Seandainya Allah tiba-tiba muncul makhluk, bisa enggak? Bisa. Cuma ingin memberikan pelajaran kepada kita. Kalau melakukan sesuatu, ojo buru-buru, bertahap sampai sempurna. Seperti itu. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Lanjut dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus di sini ada faidatun, ada sebuah faidah. Man taraka arba'a kalimatin kamula imanuhu. Siapa saja yang meninggalkan 4 kalimat, maka sempurnalah imannya. Apa saja 4 kalimat itu? Aina, wa kaifa, wa mata, wa kam. Di mana, bagaimana, kapan, berapa. Jadi siapa yang meninggalkan 4 kata ini, maka imannya sempurna. Fa in qala laka qailun aina Allah, maka jika berkata kepadamu seseorang yang berkata, di mana Allah? Fajawabuhu, maka jawabnya adalah laisa fi makanin wa la yamurru alaihi zamanun. Allah tidak berada di suatu tempat dan tidak terlewati atas dirinya suatu zaman. Maka jangan tanya-tanya aina Allah, di mana Allah? Enggak usah, karena Allah enggak butuh semua itu. Wa in qala laka kaifa Allah, dan jika ia berkata bagaimana wujud Allah itu, fakul, maka katakan olehmu, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Wa in qala laka matallah, dan jika ia berkata kapan Allah wujud, fakul lahu, maka katakan kepadanya,
awwalun bilabtida'in wa akhirun bilantihain. Allah itu adalah zat yang awal tanpa permulaan dan zat yang akhir tanpa penghabisan. Jadi nggak ada yang mendahului Allah, dan yang paling akhir pokoknya ya Allah, kekal. Wa in qala laka qailun kamillah, dan jika berkata kepadamu seorang yang berkata ada berapa Allah, faqul lahu, maka katakan kepada dia, wahidun la min qillatin, Allah itu zat yang esa, tidaklah kurang juga tidak lebih. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa. Intinya apa? Tinggalkan 4 kata ini. Di mana, bagaimana, kapan, berapa. Kalau kita meninggalkan 4 kata ini, maka iman kita sempurna. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini rukun iman yang pertama. Wasaniha, rukun iman yang kedua, antu'mina bimalaikatihi, engkau beriman kepada para malaikatnya. Nah ini tentang gambaran malaikat. Bi anta taqida annahum ajsamun, dengan engkau meyakini bahwa malaikat itu adalah jisim-jisim nuraniyatun, yang berunsur cahaya, latifatun, yang lembut. Jadi malaikat itu diciptakan dari cahaya. Laisu dzukuron, malaikat itu enggak ada yang laki-laki. Wala inasan, tidak juga perempuan. Wala hunasa, juga tidak ada yang punya kelamin ganda. Jadi tidak berjenis kelamin. Kalau di agama yang lain, ya malaikat itu kayak bidadari apa, enggak ada. Enggak ada laki-laki, enggak perempuan, enggak gabungan di antara keduanya itu. La abalahum, tidak punya bapak. Wala ummalahum, tidak punya ibu. Shadiquna fima akhbaru bihi anillahi ta'ala, sangat jujur pada segala yang mereka kabarkan dari Allah. La yaquluna, tidak makan. Wala yashrabuna, gak minum. Wala yatanakahun, tidak menikah. Wala yatawaladun, tidak melahirkan anak. Wala yanamun, tidak tidur. Bayangkan kalau malaikat ketiduran sebentar, ya malaikat rokib, lali rek pahalanya nggak tak catat. Malaikat atid, maksiate wis bablas. Makanya nggak ono sing tidur. Apalagi Allah, wong malaikatnya seperti ini. Allah jauh lebih sempurna semuanya. Wala tuktabu a'maluhum li'annahum al-kuttab, dan tidak dicatat segala perbuatannya itu. Kenapa? Karena malaikat itu adalah yang mencatat. Wala yuhasabuna, dan juga tidak dihisab, tidak dihitung amalnya, li'annahum al-husab, karena memang malaikat itu adalah yang menghisab. Wala tuwazzanu a'maluhum, dan juga tidak ditimbang, li'annahum la sayyi'ati lahum, karena memang malaikat itu tidak melakukan perbuatan dosa. Jadi malaikat itu enggak maksiat. Malaikat itu cuma punya akal. Kalau binatang cuma punya nafsu. Manusia lengkap punya akal dan punya nafsu. Makanya kalau misalkan ada manusia akalnya bisa menang dari nafsunya, lebih tinggi daripada malaikat. Tetapi kalau ternyata nafsunya yang menguasai akalnya, maka lebih buruk daripada binatang. Wa yusyaruna ma'al jinni wal insi, dan mereka akan dihimpun bersama dengan jin dan manusia. Yashfa'una fi usati bani Adam, memberikan syafaat. Wa yamutuna bin nafkhatil ula, dan malaikat itu nanti akan wafat. Enggak ada yang kekal, termasuk malaikat. Wafat sebab tiupan sangkakala yang pertama. Jadi tiupan pertama malaikat wafat. Illa hamalatal arsh, kecuali malaikat yang tugasnya memikul ars. Kayak siapa Ustaz? Ya enggak ngerti juga ya. Wallahu a'lam. Pokoknya ada ars, ada yang memikul malaikat. Warru'asa al-arba'ah, dan 4 pimpinan malaikat itu enggak langsung mati. Matinya nanti. Fa innahum yamutuna ba'daha, karena sesungguhnya mereka itu akan wafat setelahnya. Amma qablaha fala yamutu ahadun minhum, adapun sebelum masa itu maka tidak wafat satupun dari mereka.
Maka kita wajib beriman kepada para malaikat. Lebih-lebih yang sudah disebutkan di Al-Quran, di hadis, harus tahu. Makanya ada malaikat yang wajib kita ketahui. Ada berapa? Ada berapa? 10. Nah kalau yang ini harus kita tahu. Sedangkan kalau seluruhnya itu tidak ada yang tahu. Jumlahnya itu gak terbatas. Yang tahu itu hanya Allah. Nah sedangkan yang disebutkan dalam Al-Quran, hadis, nah itu kita wajib tahu. Siapa saja? Malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Mikail, hujan lagi, malaikat Mikail tugasnya. Israfil, tugasnya meniup sangkakala. Ini tahun baru nggak usah niup-niup ya, biar malaikat Israfil nggak pengen niup juga ya. Repot nanti, kaget malaikat, astagfirullah, pret, mati kita ya. Ada malaikat Mungkar Nakir yang bertanya di kubur. Ada lagi malaikat Malik dan Rokib dan Atid, kanan dan kiri yang jaga, yang nyatet amal. Ada Malik dan Ridwan, penjaga neraka dan surga. Ada lagi sebenarnya yang disebut di hadis malaikat Rumman. Malaikat Rumman ini kalau Imam Ghazali itu ceritanya, kalau ada orang meninggal baik Islam atau non Islam, datang malaikat Rumman sebelum malaikat Mungkar Nakir datang. Iya tahu Ustaz. Nek nggak percaya coba satu mati nanti testimoni. Ngene ya enggak wis. Oh iya dah, yang penting tahu gitulah. Kan cerita dari ulama ya. Enggak usah iya tahu Ustaz, wis cerita dari ulama. Datang dan baik kepada siapapun, kepada yang Islam baik, kepada yang kafir juga baik. Disuruh bangun, ayo kamu bangun, bangun. Ini nggak percaya ya itu tadi ya pokoknya ya. Bangun, kemudian bilang kamu sudah mati. Sekarang kamu tulis amalmu yang baik. Yang kamu lakukan kejelekannya juga kamu tulis. Ngomong si mayit ini, wahai malaikat, saya tidak punya alat tulis, gunakan jarimu. Katanya malaikat, gak ada tinta. Kalau tinta kan dulu gini, celup. Gunakan ludahmu. Gak ada buku, gunakan kain kafanmu. Akhirnya nulis. Oke, penasaran kan? Kalau penasaran nanti coba ya. Nanti cerita di sini ya. Wes wallahu a'lam. Masalah gaib itu cerita dari Imam Ghazali. Jadi ada malaikat Rumman. Nah kalau kita ditanya afdolul malaikah mutlaqon, qala Ahmad Al-Qalyubi wa'lam anna Jibril, bahwa malaikat Jibril afdolul malaikati mutlaqon, itu adalah malaikat yang paling utama secara mutlak. Alhamdulillah. Ya, bismillah. Tak ulangi lagi. Qala Ahmad Al-Qalyubi, berkata Syekh Ahmad Al-Qalyubi, wa'lam, ketahuilah anna Jibrilah, bahwa malaikat Jibril afdalul malaikati, itu paling utama-utamanya malaikat mutlakon secara mutlak, hatta min Israfil alal as-sahih. Alal as-sahih. Meskipun sekalipun dibandingkan malaikat Israfil. Jadi paling afdolnya malaikat itu adalah malaikat Jibril. Nah di sini dikatakan, dan bahwasanya malaikat Jibril akan hadir. Qala al-Jalalus Suyuti, qala al-Jalalus Suyuti, berkata Syekh Jalal As-Suyuti, wa annahu yahduru mauta man yamutu ala wudu'in, malaikat Jibril itu akan hadir orang yang wafat di mana dia itu dalam keadaan berwudu. Malaikat Jibril itu datang. Itu yang disebutkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini tentang malaikat. Loh, kok wis 8:30 baru malaikat ini? Ada pertanyaan? Kurang berapa berarti? Monggo Ibu silakan. Tugasnya? Oh, jadi penasaran kan?
Tugasnya malaikat ruman apa? Itu tadi tugasnya, datangi semua yang baru meninggal sebelum malaikat mungkar dan nakir. Ini cuma itu. Ayo bangun, catat, tulis yang baik dan yang buruk, kemudian nyetor. Nah, ini lapor. Cuma gitu aja. Jadi kalau malaikat diberi tugas, itu akan melakukan tugasnya itu terus sebelum diperintahkan berhenti oleh Allah. Tugasnya malaikat ruman yaitu terus. Tugasnya malaikat Israfil niup sangkakala. Ya sampai sekarang ya posisinya begini. Tinggal nunggu waktu. Fil, tiup. Makanya jangan dikagetin pas tahun baru itu ya. Takutnya kaget gitu loh. Akhirnya ketiup kan hancur kan gitu. Malaikat mungkar nakir, ya wes tugasnya ya di surga dan neraka. Malaikat Malik bahkan diceritakan kalau nanti itu ada tentang malaikat, tentang bidadari dan lain sebagainya. Kitabnya namanya Daqaiqul Akhbar. Malaikat Malik gak pernah senyum. Yo jaga neraka mau senyum gimana ya, panas. Kalau ituan senyum terus. Jadi ada ciri khasnya nanti. Ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Ya, malaikat raqib yang jaga nyatet yang baik-baik, atid. Malaikat mungkar nakir juga ada gambarannya semua itu nanti. Loh Ustaz, malaikat Jibril tugasnya apa Ustaz? Kan Nabi sudah nggak ada, iya. Ngapain? Tugasnya kan menyampaikan wahyu. Nabi Muhammad kan sudah wafat. Berarti nganggur Ustaz atau pensiun? Ya nggak pensiun, tetap ada tugasnya. Enak ya. Tugasnya itu menyampaikan ilham kepada para ulama. Itu juga malaikat Jibril memberikan petunjuk lewat mimpi dan lain sebagainya kepada para ulama dan lain sebagainya. Dan juga apa? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih. Malaikat ya bertasbih, termasuk malaikat Jibril. Tasbihnya gimana? Subhanallah. Yang biasanya dibuat apa? Dibuat apa itu? Pujian. Walhamdulillah. Itu tasbihnya. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Lo hafal ya? Hafal. Yes. Oke, Ibu bisa difahami tentang malaikat ruman. Kalau penasaran nanti prakteknya aja ya. Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Monggo Ari. Seberapa banyak malaikat itu? Nah itu ya. Akhirnya membuat penasaran. Termasuk mungkar nakir nanti. Makam itu kan ya, orang yang mati kan banyak barengan. Di sana mati, di sana apalagi kecelakaan bareng. Ya apa itu ya? Nah itu butuh praktek. Gak bisa kalau nggak praktek ya, karena ada. Jadi ini kelompok malaikat mungkar dan nakir. Ada yang kayak gitu, ada yang mengatakan cuma satu. Jadi ibaratnya nanti itu gambarannya kalau dalam Daqaiqul Akhbar, di depannya malaikat maut. Gimana malaikat maut nyambut di sana, nyambut di sini? Apa malaikat mautnya banyak? Lah kalau dalam kitab Daqaiqul Akhbar, orang bumi itu di depannya malaikat maut cuma kayak uang 100 rupiah. Dibolak, dibalik, bolak-balik. Coba nyabut kira-kira perlu malaikat maut banyak apa enggak? Cabut begini aja terus banyak. Untung-untung nggak kena ke Pak Ari ya. Nyabutnya banyak ini gini-gini ini. Nah, makanya nanti kita belajar permalaikatan gitu ya. Tapi ya namanya gaib ya wallahu a'lam, tetap ya kita serahkan kepada Allah. Ada pertanyaan? Ini nggak bisa selesai ini, cuma sampai malaikat dulu ya, karena terlalu rinci. Karena ya biar beda. Kalau kita cuma ngajinya dibaca 1, 2, 3, 4, 5, nggak ada penjelasan-penjelasan. Oh alah ternyata paling afdolnya malaikat Jibril. Belum tahu kan? Oh alah ternyata ada malaikat yang megangnya arsy ada. Oh alah ternyata matinya terakhir yang megang arsy itu. Oh alah ternyata ada malaikat namanya Ruman. Belum tentu loh semuanya tahu itu. Ternyata ada.
Nanti ini masih ada nabi. Oh alah, ternyata nabi jumlahnya sekian. Yang wajib diketahui jumlahnya sekian. Yang tidak tercantum dalam 20 nabi ternyata ada. Nabi Syed, ya kan? Nabi Khidir. Banyak. Makanya nggak bisa langsung disebutkan. Kan lebih baik rinci. Terus ada pertanyaan, meskipun nanti dilanjut berikutnya. Ada pertanyaan? Ini sampai malaikat kayaknya. Berikutnya nanti yang ketiga, 4, 5, 6. Itu panjang lagi soalnya. Monggo sampai malaikat. Beriman kepada Allah dan beriman kepada malaikat. Monggo kalau ada. Nah ini malah ada perkataan waqalal Fakhrur Razi, dan berkata Syekh Fakhrur Razi, afdalul malaikati mutlaqan, malaikat yang paling utama secara mutlak adalah malaikat pemikul arsy, wal hafizuna bihi, dan para malaikat penjaga arsy, summa Jibril, kemudian Jibril, summa Israfil, kemudian Israfil, summa Mikail, kemudian Mikail, summa malaikatul jannah, malakul maut, summa malakul maut, kemudian malaikat maut, kemudian malaikat surga, malaikat neraka. Namanya para ulama ya bisa beda. Kalau yang tadi pertama, yang paling afdol malaikat Jibril, ya wallahu a'lam. Nah kalau dari kalangan manusia yang paling afdol ya jelas siapa? Ya Nabi Muhammad. Di antara nabi jumlahnya berapa? Berapa? Itu yang wajib ya. Yang lain lebih banyak itu, 124.000. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, ada yang mengatakan tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Luqman Hakim itu malah para ulama beda itu. Ada yang mengatakan itu adalah nabi, ada yang mengatakan waliullah. Nabi Khidir pun juga ulama berbeda. Ada yang mengatakan itu masuk nabi, ada yang mengatakan waliullah. Jadi macam-macam nanti. Udah kok sepi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Moga ada pertanyaan? Sampai 2 dulu. Sudah 8:30 ternyata. Cukup ya? Biar gak ngantuk, gak bosan. Cukup. Nanti kita lanjut ke wasalithuha an tu'mina bikutubihi. Yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Nanti kitab itu ada 104. Oh bingung kan? Tambah bingung lagi. Yang kita ketahui 4. Ternyata ada 104. Bahkan ada yang mengatakan sampai 184 kitab-kitab kepada nabi-nabi. Tapi kita lanjut di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya lupa, belum ditutup doa ya. Tadi habis Yasin tahlil enggak ada doanya. Kita tutup doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.